Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Iya. Yang bahaya bukan iblis di bawah kolong. Yang bahaya iblis yang menawan pikiran kosong. Yang bahaya bukan setan-setan di kuburan, tapi setan yang membuatmu lupa kebenaran. Aduh dong. Jadi kalau mau dengar lagu-lagunya Om Bobby Febian ada di Revival ya. Silakan dengerin semuanya. Yang lain ada juga sih. Yang lain ada juga, Spotify juga boleh, tapi mendingan Revival lah. Cakep ya. Tutupin dong. Oke teman-teman, jadi untuk kalau orang tuh ngeliat lagu-lagu rohani itu cuma lagu-lagu yang kayak lagu-lagu gereja gitu. Tapi lagu-lagu keresahan mengenai orang-orang Kristen juga ada dinyanyikan oleh Om Bobby Febian gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Silahkan. Dari Endah Ningsih. Tersesat, oh tersesat, oh haleluya. Bang, saya mau tanya, kan ada bagian dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ini kan yang menguasai di udara adalah sinyal internet. Itu artinya kita harus lawan internet ya. Silahkan lawan Bill Gates dan lawan semua yang punya Google. Silakan lawan sumpah. Masa iya peperangan rohani adalah berbondong-bondong datang ke kantor XL, Indosat dan sebagainya, ya lalu menghancurkan kuasa-kuasa yang ada di sana. Atau peperangannya polisi nanti. Atau peperangannya adalah mencari wifi gratis di seluruh udara. Enggak lah, nggak ada hubungannya penghulu dan penguasa di udara sama internet tuh kayaknya nggak sinkron deh. Nggak sinkron ya. Sinkron ya. Yang dimaksudkan bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang di udara. Jadi ada spiritualisme yang sebenarnya itu juga harus dijabarin kayak lagunya Bobby tadi. Bukan kayak yang di atas pohon, yang di ini. Jadi kan yang terjadi nih menarik ya. Orang sekarang banyak yang ke kamar mandi takut sendiri, ke kuburan takut, gelap-gelap ya kan. Tapi nggak doa nggak takut. Iya. Nipu nggak takut, ngibul nggak takut, ya kan? Iya. Mabuk nggak takut. Itu dia tuh. Nggak bayar utang temen nggak takut gitu. Itu gua. Tapi lihat kuburan takut gitu. Iya. Permisi, anak babi mau lewat. Gitu. Iya. Jadi takutnya bukan sama kunti, lungo atau apa, tuyul katanya kayak gitu. Bukan kayak gitu ya, bukan penguasa yang kayak gitu ya yang dimaksudnya. Saya kita lebih takut kepada melanggar artinya kebenaran itu. Jangan lebih takut pada gitu-gitu. Makanya saya suka kalau sama anak-anak saya nih, maksud dia juga saya suka marah dalam arti kamu tuh nggak boleh takut sama itu sementara kamu lakukan yang lain gitu. Kan ini penakut nih kalau ke kamar mandi suka ditemenin. Bohong. Lagi domba tersesat kayaknya bohong. Oke, pertanyaan berikutnya dari Juan Taulay. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Pendeta Yeri mau tanya dong, ketika Tuhan memberikan tulah air menjadi darah kepada bangsa Mesir, darahnya darah golongan apa ya? Itu loh yang gue tuh takut dari tadi. Gue tuh takut jawab-jawab ginian. Takut apa? Enggak kan? Aduh tuh. Enggak. Ini kalau gini, ceritanya dulu deh. Gue kan tidak terlalu mengetahui ini. Ini ada apa sih kasih tulah? Jadi tulah itu hukuman ketika ini ceritanya ketika Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, tulah pertamanya itu adalah ini. Tulah pertamanya adalah ketika air di Mesir itu jadi darah. Bener kan ini kan? Cerita itu kan? Soalnya mata gua agak ini. Iya. Nah, yang dia tanya itu maksud ya? Darahnya itu darah golongan apa? Masalahnya kita nggak tahu itu darah apa. Iya, darah siapa? Darah siapa? Kalau Yesus jelas darahnya O. Iya. Kan ada lagunya. Iya. Oh, darah Yesus. Bukan gitu. Oh, darahnya Yesus. Oh iya. Iya, mana O? Oh. Ini kita skip aja lah. Gue juga bingung jawabnya. Ya, kalau misalkan darahnya itu adalah
darah manusia mungkin ada golongannya, tapi kalau misalkan itu darah hewan kita itu nggak tahu juga. Emang darah hewan kan bisa jadi kan? Ya mungkin ada sesuatu yang seperti darah yang Iya. dianggap sebagai darah karena kan baunya anyir kan ceritanya gitu. Ya mungkin jadi ya. Yang pasti darah golongan kami, bukan darah golongan Anda. Oke, next. Dari Yosua Kurniawan, tersesat oh tersesat, haleluya, shalom Pendeta Yeri dan tim. Mana tim? Iya, ini depan dong. Oh ya sama. Saya mau tanya kalau kita habis beli sesuatu di Indomaret atau Alfamart, itu biasa sebelahan memang. Iya, pasti ada ya. Sebelahan, jadi tulis sebelah. Biasanya kembaliannya sama, kasirnya bilang uang 200 untuk donasi. Apakah itu termasuk persembahan sukarela? Terima kasih. Ya iya sih, termasuk sukarela. Kalau buat saya iya, Sukarela. Berarti saya bisa skip persembahan hari Minggu ya, karena itu kan udah persembahan gitu kan. Ada sukarela yang termasuk suka-suka dan Dan rela-rela. Gitu. itu termasuk suka-suka sih. Iya. Suka-suka gua gitu maksudnya. Jadi masuknya sukarela ya itu ya. Sukarela, iya. Terserah lu mau. Tapi gue jarang sih. Sekarang gue udah jarang di Indomaret kasih 200. Gua pernah ditegur sama istri gua. Jadi yang namanya memberi itu kita tuh tidak diajar untuk memberi sebenarnya. Kita diajar untuk berkorban. Jadi kalau kita memberi tapi nggak ngerasa ada sesuatu yang kita korbankan, itu level pemberiannya belum gitu. Ngerti nggak? Jadi kita tuh diajar untuk berkorban, memberi tapi benar-benar mengorbankan sesuatu. Itu sedekah gitu. kali ya. Kayak si ada seorang janda yang tua di bait Allah gitu kan, dan orang Farisi. Ketika Yesus lihat orang Farisi kan, wah dikasih. Ya kan? Iya. Padahal Memberi. Di belakang Ferrarinya masih gede gitu ya. Tapi nggak berkorban. Gitu. Tapi janda ini ngasihnya, tapi itu, waduh itu korban dia. Mari kita berdoa. Oke. Lu kenapa jadi serius gitu dengan gue? Lah iya bener kan? Lu nggak? Itu bener, kalau udah bener sih ya udah. Gitu. Kita jangan bikin dia bener. Oh iya bener. Kalau dibikin nanti domba-domba pada bener, nggak ada yang nonton. ROF S19 tersesat uya-kuya. Ini bukan uya-kuya. Pendeta Yeri, saya mau tanya Pak, penjahat yang di samping salib Tuhan Yesus kan ada yang bertobat, lalu Yesus berkata, sesungguhnya engkau dan aku akan bersama-sama di Firdaus, benar. Tetapi setelah sampai di Firdaus, kenapa Tuhan meninggalkan penjahat sebelah kanan pada hari ketiga? Apakah ini termasuk prank Pak Pendeta? Hari ketiga kan Yesus naik, bangkit lagi kan, gitu kan ceritanya. Oh iya, jadi udah ketinggalan situ. Saya tidak ada di sebelah kanan dong gitu ya. Apakah dia akan ngikutin di sebelah kanannya gitu, dengan tidak kelihatan? Nanti kalau di surga kita tanya sama Enggak, maksudnya mungkin waktu pas udah sama-sama mati gitu kan. Terus kamu kesana dulu, nanti saya kesini dulu. Nah saya urus dulu yang di bawah sini ya. 3 hari aja, ntar gua malu. Itu di atas ya? Iya, yang di atas ya gitu. Sebenarnya ceritanya gitu. Oh iya. Luar biasa juga pengetahuan Anda ya. Pengetahuan dan ini kisahnya gimana sih? Jadi Yesus itu disalibkan, disalib ada bertiga kan? Bertiga kayak gini. Ini Yesus dong di tengah dong berarti dong gitu. Gue kiri dong. Gue yang dipatok burung gagak dong. Terus yang nanya sebelah kiri apa kanan? Yang nanya itu sebenarnya gue. Oh yang nanya yang lu. tanya. Kalau lu anak Allah, kenapa lu nggak bebasin diri sendiri aja? Gitu. Itu jadi pertanyaan orang banyak orang juga tuh kayak gitu tuh. Nah, terus yang sebelah sono bilang, lu tuh kita ini brengsek, kita ini bilang ke sini. Iya, kita ini layak, ini orang enggak gitu. Nah, terus dia ngomong, Tuhan nanti kalau saya mati, jangan lupa ya kalau lu kembali kepada Tuhan jangan lupa sama saya gitu. Nah, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Gitu. Oh, gitu kejadiannya. Iya. Berarti tapi prank 3 hari setelah itu dia tidak di Firdaus. Iya. Itu kayak pencairan kartu kredit gitu kira-kira 3 hari kemudian. Kalau pakai mesin kartu kredit kan cair. Iya. Nggak langsung. Pertanyaannya, silakan. Dari Misericrodianto Potowe, sorry. Iya. Pertanyaannya, apa hukumnya menikahi orang ateis tapi sebenarnya dia orang yang baik di tengah masyarakat? Nah, ini serius banyak nih, kayak serius. gitu tuh. Jadi kalau Artinya menikahi Coki. Coki dia lebih ke arah agnostik katanya. Oh iya. Bukan ateis. Oh iya. Agnostik itu adalah ateis yang
takut dibilang ateis gitu. Ya, kalau dibuat lagu bagus tuh, agnostik katanya. Agnostik katanya. Iya benar-benar. Ntar gue bikinnya. Mana ya? Agnostik katanya. Ya jadi sebenarnya sakralnya pernikahan itu ada di covenant-nya, perjanjiannya. Jadi yang namanya nikah di hadapan Tuhan itu ketika dua-dua berjanji. Ya, dua-dua berjanji. Jadi momentum di mana manusia itu berjanji, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan tentunya, ketika pernikahan ini gitu. Makanya unsur Tuhan sangat penting dalam perjanjiannya itu. Ada satu objek yang manusia sama-sama berjanji, bukan hanya satu sama lain, tapi sama objek lain. Secara bersamaan sebagai keluarga, sebagai orang yang sudah menikah, berjanji pada satu objek, yaitu Tuhan. Nah sebenarnya itu yang jadi esensinya. Karena nanti dalam menjalankan pernikahan, janji itu yang menjadi patokannya. Misalnya gini, detik lo nikah, lo kan pasti ketemu cewek yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih rohani, yang lebih pengertian. Yang cewek juga menemukan laki-laki yang lebih baik. Lalu kekuatannya itu bukan di mana lebih baik, mana lebih baik, mana lebih baik. Kekuatannya di perjanjian awal itu. Dan sebenarnya itu kesakralan pernikahan tuh di situ. Makanya unsur Tuhan sangat penting dan sebenarnya harus dominan. Begitu. Nah, kalau beda gimana tuh? Enggak, maksudnya gini, kan ada ayat juga yang bilang jadilah kamu pasangan yang seimbang. Itu sebenarnya lebih berbicara ke apa namanya, kesejahteraan pernikahan itu ketika di bumi ini. Kalau menurut saya ya, kalau kamu nggak balance, ya nanti biasanya kan akan banyak masalah yang muncul. Tapi kalau kita ngomong tentang kesakralan seperti yang dijelasin sama Pastor Yeri, bahwa semuanya itu ada di covenant-nya itu. Lu sama Kristen tapi nggak menghargai pernikahan ya sama aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari nama orang. Siapa nama orang? Tersesat atau tersesat? Pendeta Yeri katanya jodoh itu di tangan Tuhan. Ini masih masalah jodoh ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Lah kalau sudah di tangan Tuhan, ya gimana kita bisa dapetin? Kan sudah di tangan Tuhan. Iya benar juga. Iya. Siapa yang mau rebut? Iya, orang di tangan macam-macam lu udah di gua. Harus ketemu Tuhan dulu. Iya. Misi Tuhan bagi dong. Gitu kan. Tidak ada jodohnya dong kalau sudah bertemu dengan Tuhan. Gimana? Ya, jadi banyak memang itu kan istilah. Kalau dikaji perkataan itu kan sebenarnya ya bukan 100% berasal dari kebenaran. Jodoh di tangan Tuhan gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa seakan-akan tangan Tuhan yang bermasalah. Kamu yang punya masalah dengan jodoh, Tuhan yang jadi punya masalah. Padahal sikat gigi enggak, mandi enggak, kerja enggak, apa enggak gitu. Jadi jodoh itu adalah menemukan satu pasangan bersama Tuhan. Jadi bukan menemukan sesuatu yang di tangan Tuhan, bersama Tuhan gitu. Jadi tangan Tuhan tuh menyertai kita dan menemukan, diberikan hikmat, memilih, mengkaji, mendefinisi, memutuskan, lalu siap dengan konsekuensinya. Begitu. Jadi ya kayaknya kita perkataan itu kayak nggak relevan lagi deh. Jodoh di tangan Tuhan gitu. Jadi kayak Tuhan yang megangin terus kayak kok saya nggak dapat nih, Tuhan belum buka tangannya, seakan-akan kegagalan kita, tapi kita taruh di pundak Tuhan masalah jodoh. Soalnya Tuhan ngumpetin. Iya, gitu. Nggak ada. Siapa kamu? Oh ini mix and match gitu ya. Dia udah punya stok banyak gitu tuh. Ini cocoknya sama ini nih gitu. Ini sama ini. Bukan begitu ya ceritanya ya. Bukan dong, enggak gitu dong. Aku main kartu, Jack. Cocok-cocokan. Tapi waktu lu mencari jodoh gimana? Nah, ini kan cerita nih, semuanya kan sudah menikah. Apakah memang betul-betul hanya berfokus pada Tuhan atau emang ya melihat-lihat juga ya kayak gitu atau gimana? Saya kan nggak ganteng-ganteng amat sih, harus tahu gimana supaya perbaikan kan. Iya. Ya artinya saya begitu lihat orangnya langsung, wah ini nih gitu. Ya kalau artinya gini. Ada juga PDKT yang kayak gitu ya. Ada gitu-gituan. Nggak mentang-mentang pendeta tiba-tiba langsung dapetnya. Waktu itu kan belum pendeta. Oh iya, waktu itu belum juga ya. Iya makanya. Selonong boy. Kalau kayak Eri gimana? Ya, pengalaman paling aman sih sebenarnya membangun hubungan persahabatan dulu. Jadi kita tahu gitu. Bersahabatan bagai kedondong. Nanti kan juga setelah menikah juga hubungan persahabatan yang banyak dilakukan. Nah sebenarnya gitu. Nah sebelum menikah persahabatan itu membuka mata kita untuk benar-benar yakin apa enggak. Ya kan?
Kalau salah nih istilah koden ya, ngunyah silet seumur hidup. Iya. Kalau salah tuh. Jadi enjoy aja di masa sebelum menikah dengan memilih referensi. Nah kadang orang nih yang suka salah ya. Gue cari 5 nih. Nanti gue lihat nih yang 5 nih mana gue doain. Belum tentu yang 5 mau sama lu. Sombong bener. Udah pede banget lu ya. Iya. Udah mendingan siapkan diri Terus kita. doa nggak dapet. Terakhir Tuhan bilang, saya ngaca dulu. Iya. Ya lebih baik kita persiapkan diri kita jadi pasangan yang baik untuk orang lain suatu saat. Ya persiapkan diri kita bertanggung jawab. Bagaimana kita ngatur semua kehidupan kita, kerohanian kita dan sebagainya. Gitu sih. Iya. Oke, gitu ya. Iya. Pokoknya siap-siapin aja dulu diri lu ya. Kalau emang udah nggak cocok pas lagi pacaran, putus nggak masalah ya. Iya. Cari yang Iya. lebih bisa synchronizing ya. Iya. Yo, cakep. Shalom. Halo.